pagi ini kita akan bersama-sama membahas materi matematika. Materi yang akan kita bahas yaitu tentang membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan ada 3 cara. 1. Dengan menggunakan gambar. Yang kedua, dengan menggunakan garis bilangan. Dan yang ketiga, membandingkan secara langsung. Sudah siap untuk belajar? Ayo siapkan buku-buku kalian dan jangan lupa berdoa dulu sebelum belajar. Oke? Nah, anak-anak, perhatikan gambar lingkaran yang sudah Ibu buat. Kita akan membandingkan 2 pecahan menggunakan gambar. Untuk membandingkan pecahan yang menggunakan gambar, perhatikan luas bagian gambar yang diarsir. Perhatikan ya. Terlihat tidak ya? Perhatikan sini. Ibu akan mengarsir gambar ya. Sini. Ibu akan arsir. Nah, ini ada 1 buah lingkaran. Ibu bagi menjadi 4 bagian ya. Dibagi menjadi 4 bagian. 4 bagian ini kemudian akan Ibu arsir 3 bagian. Jadi kalau diarsir menjadi 3 bagian, menjadi pecahan berapa? 1 lingkaran ini dibagi menjadi 4 ya. Yang diarsir ada 3 bagian. Berarti pecahan berapa ini? Pecahan 3/4 ya. Oke, sekarang yang satunya. Yang satunya adalah Ibu akan mengarsir 1 lingkaran dibagi menjadi 4 juga sama ya. Kalau yang satunya 1 dibagi 4, ini juga 1 dibagi 4. Tapi yang akan Ibu arsir adalah hanya 2 bagian. Nah, kalau 2 bagian ini berarti pecahan berapa? Ya betul, pecahan 2/4. Oke, sekarang kalian lihat. Bagian yang diarsir lebih banyak yang mana? Lebih banyak yang 3/4 atau yang 2/4? Ya tentunya 3/4 ini ya, 3 bagian ini. Jadi lambang yang tepat adalah lambang lebih besar 3/4 ya, seperti itu. Nah, kita coba lagi yang satunya ya. Kalian lihat gambar lingkaran yang ini ya. Yang satu ini ada 1 lingkaran, Ibu bagi menjadi 2 ya. Kemudian akan Ibu arsir satunya sebelahnya ya. Nah, kalau dibagi yang diarsir hanya satunya, berarti pecahan berapa ini ditulisnya? Ya, 1/2 ya, karena yang diarsir hanya 1 dari 2 bagian. Kemudian lingkaran yang satu ini dibagi 3, Ibu akan arsir 2 bagian. Ya. Nah, jadi pecahannya jadi pecahan berapa? Pecahan 1, 2, ada 2 ya. Ada 1 lingkaran ini dibagi 3 menjadi 2/3. Anak-anak, ini sudah kita bagi ya. 1 lingkaran dibagi 2, nilai pecahannya adalah 1/2. Dan yang ini 1 lingkaran dibagi 3, kemudian yang diarsir ada 2 bagian, berarti nilai pecahannya 2/3. Berarti lambang yang tepat berapa? Kalian lihat, mana yang lebih besar? Yang diarsirnya mana yang lebih banyak? 1/2 atau 2/3? Bagian yang diarsir yang lebih banyak adalah bagian yang 2/3. Jadi lambang yang tepat yang seperti apa? Ya, seperti ini. Jadi 1/2 itu lebih kecil dari 2/3 ya. Nah, jangan lupa ya nak ya, ini lambang seperti ini dan lambang ini
harus bisa dibedakan. Kalau ini lebih besar, yang ini lebih kecil. Dan satu lagi, untuk membandingkan ada lambang sama dengan. Artinya pecahan itu akan sama ya nilainya. Kalau yang tanda seperti ini lebih besar, tanda yang satunya lagi lebih kecil. Untuk supaya tidak lupa, boleh kalian pakai diingat-ingatnya dengan garis bayangan ya, dengan garis bayangan. Misalnya ini, supaya nggak lupa ini tandanya lebih besar atau lebih kecil ya, pakai garis bayangan. Nah, mirip huruf apa ya? Mirip huruf B, berarti kalau B itu besar. Ini kita kasih lagi garis bayangan, titik-titik. Mirip huruf apa ya? Mirip huruf K, jadi lebih kecil. Supaya tidak lupa ya nak ya. Oke, nah itu cara membandingkan pecahan dengan menggunakan gambar. Jadi kalian lihat gambar yang diarsirnya lebih banyak yang sebelah mana. Kalau yang di sebelah seperti ini ada 3 bagian, berarti ini lebih besar ya. Sampai sini paham? Semoga paham ya. Oke, kita lanjutkan dengan membandingkan pecahan dengan menggunakan garis bilangan. Oke anak-anak, kita masuk ke cara kedua, yaitu membandingkan pecahan dengan menggunakan garis bilangan. Di papan tulis sudah kalian lihat, Ibu sudah membuat 4 buah garis bilangan ya. 4 buah garis bilangan dengan garis bilangan yang sama panjangnya. Jadi harus, untuk membandingkan harus sama ya. Kalian lihat titik nolnya sama sampai dengan angka satunya juga sama. Nah, di garis bilangan yang pertama itu adalah garis bilangan 1 dibagi 2. Jadi nilai tengahnya adalah 1/2 karena garis bilangannya ini dibagi 2 ya. Ini dengan ini, jadi yang ini adalah 1/2. 1 dari 2 bagian. Kemudian garis bilangan yang kedua ya, 1 garis bilangan dibagi menjadi 3 bagian. Jadi nilai titik yang ini adalah 1/3 dan yang ini adalah 2/3. 1/3, 2/3, 1. 1 itu artinya di sini adalah berapa? Untuk sama dengan nilai 1 berarti berapa di sini? 3/3 ya. Artinya dengan 1. Karena ini 1 dibagi 3. Kalau yang atas tadi berapa? Untuk sama dengan nilai 1. 2/2 ya. 1/2, 2/2 atau sama dengan 1. Nah, garis bilangan yang ketiga, 1 garis bilangan ini Ibu bagi menjadi 4 bagian. Berarti nilai pecahannya di sini adalah 1/4, kemudian ini 2/4, 3/4 dan 4/4 atau sama dengan 1 ya. Kemudian garis bilangan yang keempat Ibu bagi menjadi 5 bagian. Berarti nilai pecahannya adalah 1/5, 2/5, 3/5, 4/5. Dan di sini adalah 5/5 atau sama dengan 1. Oke, terus gimana caranya membandingkan pecahannya? Kalian lihat. Untuk membandingkan pecahan dengan garis bilangan, perhatikan letak 2 pecahan yang akan dibandingkan. Pecahan yang terletak di sebelah kiri nilainya lebih kecil dari pecahan yang ada di sebelah kanannya. Pecahan yang ada di sebelah kanan nilainya lebih besar dari pecahan yang ada di sebelah kiri. Oke ya, jadi yang sebelah kiri itu lebih kecil nilainya ya nak ya. Kalau yang sebelah kanan nilainya lebih besar. Coba kalian lihat di sini. Kita akan membandingkan pecahan 1/3 dengan 1/2. 1/3 dengan 1/2 ya. 1/3 dengan 1/2. Kalian lihat letaknya. 1/3 ada di sebelah kiri atau di sebelah kanannya 1/2? Ada di sebelah kiri. 1/2 di sebelah kanannya. Berarti 1/3 lebih kecil dari 1/2. Oke, kita ambil contoh lagi. Kalian lihat bilangan pecahan 2/3 ya. 2/3 dengan 2/4. Oke, 2/4. Ya, lihat ya. 2/3 dengan 2/4. 2/4
letaknya di sebelah kiri atau di sebelah kanannya 2/3? Di sebelah kiri. Berarti 2/4 itu lebih kecil dari 2/3 ya. 2/4 letaknya di sebelah kiri, 2/3 di sebelah kanan. Nah, 2/3 berarti lebih besar dari 2/4. Oke, sekarang kalian lihat pecahan 1/2. 1/2 dengan 2/4. Ya, lihat 1/2 letaknya di sebelah kiri atau di sebelah kanannya 2/4? Letaknya sama ya. Kalau letaknya sama berarti lambang bilangan yang tepat adalah sama dengan ya. Seperti itu ya nak ya. Jadi kalau untuk membandingkan pecahan dengan menggunakan garis bilangan, kalian harus membuat dulu garis bilangannya yang sama panjangnya ya, kemudian dibagi. Kalau mau menentukan pecahan itu 2/3 berarti dibagi 3. Kalau untuk menentukan pecahan itu 2/5 berarti satu garis bilangan itu dibagi 5, baru dibandingkan. Seperti itu. Dan ingat, semakin ke kiri nilainya semakin kecil pecahannya, semakin ke kanan nilai pecahannya semakin besar. Baik anak-anak, sampai di sini paham tentang membandingkan pecahan menggunakan garis bilangan? Ibu rasa paham ya? Oke. Kita akan lanjutkan dengan membandingkan pecahan menggunakan secara langsung ya, secara langsung. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu membandingkan pecahan secara langsung. Membandingkan pecahan secara langsung ada 2 cara, yaitu yang penyebutnya sama dengan yang penyebutnya berbeda. Kalau penyebutnya sama itu sangat mudah sekali, kalian tidak perlu lagi mengubah apapun. Misalnya seperti ini, 1/3 dengan akan kita bandingkan dengan 2/3 ya. 1/3 dengan 2/3 penyebutnya sudah sama, jadi langsung ya. 1/3 dengan 2/3, kalian lihat pembilangnya ya. Pembilangnya lebih besar mana, angka 1 dengan angka 2? Sudah pasti angka 1 ya. Jadi sudah langsung bisa kalian tuliskan lambang bilangannya. 1/3 lebih kecil dari 2/3. Atau ibu kasih contoh lagi ya. Contoh lagi. Misalnya 2/6 dengan 4/6. Udah pasti kalian lihat penyebutnya sudah sama ya. Nah ini bilangannya, pembilangnya 2 dan 4. Angka 2 dengan angka 4 lebih besar mana dan lebih kecil yang mana? Pasti lebih besar angka 4 dan angka 2 lebih kecil. Jadi lambang bilangan yang tepat adalah lebih kecil. 2/6 lebih kecil dari 4/6. Begitu juga sebaliknya ya. Kalau misalnya 4/8 dengan ganti ya, kita ganti ya. Jangan lebih kecil terus ya. Misalnya seperti ini. 7/8. 7/8 dengan 2/8. Nah, penyebutnya masih sama. Lambang bilangan yang tepat yang mana, nak? Apa? Lebih besar atau lebih kecil? Pasti lebih. 7 dan 2 itu lebih besar tuh 7. Jadi 7/8 lebih besar dari 2/8. Oke, gak ada masalah ya kalau yang penyebutnya sama. Kita lanjut dengan penyebut yang berbeda. Kalau penyebutnya berbeda, langkah pertamanya itu kalian harus menyamakan dahulu penyebutnya. Gimana caranya? Nah, ini kita bahas ya. Misalnya 3/4 mau kita bandingkan dengan pecahan 2/3. Lihat, pembilangnya 3, pembilang yang satunya 2.
penyebutnya yang satu 4, yang satu 3. Ini tidak bisa langsung dibandingkan. Jadi caranya gimana? Harus kita ubah dulu supaya penyebutnya sama. Oke, sekarang kalau mau diubah ke penyebutnya yang sama, pembilangnya juga kita ubah. 3/4 yang senilai dengan pecahan 3/4 ya, atau bilangan yang sama dengan sama-sama bisa membagi 4 dan 3 itu bilangan berapa? Nah, kembali lagi, kalian harus perkaliannya harus sudah hafal, sudah lancar ya. Kalau sudah lancar pasti tahu, bisa langsung tahu, oh yang bisa sama-sama dibagi 4 dan 3 adalah 12. Jadi berapa ini? 4 kita ubah menjadi 12. Berarti 4 dijadikan 12 ini diapakan? Berarti 4 dikali 3 ya. 4 kali 3 hasilnya 12. Kemudian kalau penyebutnya dikalikan 3, pembilangnya juga harus dikalikan 3 ya. Jadi berapa? 3 dikali 3 9. Nah, jadi 3/4-nya sudah berubah menjadi 9/12. Kembali lagi ya ke materi kemarin tentang pecahan yang senilai. Artinya 3/4 itu senilai dengan 9/12. Oke, ini yang sudah kita ubah 3/4. Sekarang kita ubah pecahan 2/3 ya. Pecahan 2/3 kita ubah sama, penyebutnya harus 12 ya. 2/3 ini harus jadi 12 ya. Penyebutnya harus sama dengan yang 3/4 tadi, 12. Dari mana 3 kok bisa jadi 12? Kembali lagi, ingat-ingat pembagian dan perkalian. Berarti 3 dikali berapa supaya jadi 12? Ada yang tahu? Ya betul, 3 dikali 4 ya, jadi 12. Oke, kalau penyebutnya sudah dikalikan 4, berarti pembilangnya juga harus dikalikan 4. Berapa? 2 dikali 4 8 ya. Nah, jadi 2/3 sudah kita ubah menjadi pecahan yang senilai dengan 2/3 adalah 8/12. Kalau sudah sama-sama penyebutnya sama 12, baru bisa kita bandingkan. Oke, Ibu tulis ulang. 3/4 diubah jadi 9 per berapa? 9/12 ya. 9/12. Kemudian 2/3 kita ubah, sudah diubah tadi menjadi 8/12. Nah, kalau sudah penyebutnya sama, kalian mudah tinggal membandingkan langsung. Seperti tadi, tidak tinggal dilihat pembilangnya. Mana yang lebih besar? 9 atau 8? Ya, sudah tahu kan? Pasti 9. Jadi 9/12 dengan 8/12 pasti lebih besar 9/12 ya. Artinya 3/4 dengan 2/3 itu lebih besar mana? Lebih besar 3/4, karena 3/4 senilai dengan 9/12 dan 2/3 senilai dengan 8/12. Jadi lambang yang tepat untuk membandingkan adalah lebih besar. Oke anak-anak, itu cara membandingkan secara langsung dengan penyebut yang berbeda. Atau bisa juga dengan cara yang lebih cepat. Nah, ada cara yang lebih cepat. Misalnya dengan misalnya pecahannya kan berbeda nih ya. Nah, kemudian kita kalikan silang. Pernah tidak kalian pelajari waktu di kelas 3? Ya, misalnya Ibu kasih contoh 3/4, kayak tadi lagi ya, contohnya 3/4 dengan 2/3. Ya, dengan 2/3. Kita kalikan silang. Nah, kita kalikan silang. Pembilang yang di atas sebelah kiri dikalikan dengan penyebut yang di sebelah kanan. Pembilang yang di sebelah ditulisnya di mana? Ditulisnya di sini, ya.
Ya, ditulisnya di sini. Berarti 9. Kemudian ini ya 4 penyebut dikalikan dengan pembilang yang di sebelah kanannya. 4 kali 2 berapa? 8. Sudah langsung 9 dan 8 lebih besar mana? 9. Sama ya tandanya ya, lebih besar. Seperti itu. Jadi bisa langsung kalau mau cepat. Jadi tidak diubah dulu penyebutnya. Seperti itu ya. Tapi itu hanya bisa dilakukan langsung seperti ini kalau membandingkan pecahannya hanya 2 buah pecahan. Nah, kalau pecahannya ada 3, tidak bisa seperti ini. Jadi harus kembali lagi seperti ini, menyamakan penyebutnya ya. Kalau ada pecahan 3 buah pecahan atau 4 buah pecahan mau dibandingkan, berarti kalian harus menyamakan dulu penyebutnya. Sedangkan kalau hanya 2 boleh langsung seperti ini dengan dikalikan secara silang. Itu ya anak-anak ya. Oke, Ibu rasa cukup materi membandingkan pecahannya. Nanti kita akan coba untuk latihan ya. Kalau ada yang kurang paham bisa kalian tanyakan, bisa lewat WA atau di classroom. Baik anak-anak, Ibu rasa cukup sekian. Terima kasih, sampai jumpa.